tadinya kita pikir penjahatnya si ini, nggak Ini taunya yang lain gitu ya. Seperti bisa. itulah mungkin tips-tipsnya ya kalau untuk ada yang mau nulis nih. Soalnya dia ada yang nanya juga nih, Melda 7094. Bagaimana ya membuat judul buku yang punya nilai jual dan menarik? Apakah judul yang ada murni dari Kak Terry atau ada revisi dari penerbit? Kalau penerbit enggak ya, penerbit sama sekali nggak ikut campur. Dia nggak ikut campur Tentu ya. soulmate kita nih yang di sebelah sebagai penulis yang udah si editor ini ya. Kayaknya dia tuh yang jadi manajernya kita ya. Mulai dari awalnya tadinya mau dikasih nama apa ya? Waktu itu belum ada nama karena saya kan waktu nulis awalnya kan nggak cuma perselingkuhan seperti yang anakku 3 tahun itu kan bukan tentang perselingkuhan. Ya, betul. Jadi awal-awalnya cuma bikin tulisan terus sama suami ya udah dimasukin ke media mau test case aja kira-kira tulisan istri saya ini bisa diterima nggak di masyarakat istilahnya. Nah, baru itu kirim. Nah jadi setelah biasa kan kita jadi ketagihan ya kalau tahu emang cerpennya ada di Nova. Oh ya, nah, jadi kan kita pengen nulis lagi, tinggal kita nulis lagi ada di Femina, ada di Suara Pembaruan semacam itu. Nah jadi sebetulnya awalnya konsepnya nggak bikin buku, gitu loh. Karena saya ya udah cara-cara nulis cerpen saja gitu ya. Putus-putus aja gitu. Nah tahu-tahu dia punya ide. Mah kenapa nggak bikin buku? Buku gimana? Kumpulan cerpen. Dari mana? Dari yang cerpen kami yang sudah diterbitin di media-media itu. Oh gitu. Tapi harus ditambah. Waktu itu belum sampai 20 apa baru 5, 6 gitu ya. Tuh, baru akhirnya. Jadi bikin lagi. Jadi itu baru bener serius bikin. Kan kalau itu kan sambil lewat bikinnya tuh awal-awalnya itu. Itu hanya space cari waktu yang senggang nulis. Makanya kan cepet itu. Rata-rata 2004, 2005 terbit kan. Itu ngejar target jadinya. Gitu. Setelah jadi dia yang menawarkan ke Gramedia. Nih ada penulis baru. Gitu. Baru dari pihak penerbit, ya udah Van lu aja yang edit gitu. Oh jangan. Gitu. Saya nggak mau terlibat. Dikasih. Baru sidang redaksi lah ya. Berapa orang mereka itu. 5-6 orang. Tahu-tahu boleh juga nih Van. Gitu. Lu aja deh kasih kata pengantar. Baru Van ngaku bahwa gue terlalu dekat. Maksud lo, ini bini gue. Oh gila lo, bagus dari awal kita nggak ngomongin si penulis ini. Ngomongin jelek gimana? Penulis jelek, penulisnya begini-begini kan ternyata bini lo. Baru kalau menurut Mas Wen siapa kira-kira? Makanya diajukanlah ini El Karim itu. Gitu. Jadi memang awalnya Pepen nggak mau kasih tahu bahwa ini istrinya kan. Dia masukin dan itu benar-benar. Jadi bukan KKN lah ya. Benar-benar ada berapa? 5-6 orang apa yang ini sortir ya. Ini lolos gitulah. Sampai akhirnya dibiayai. Tapi untuk rancang muka ini memang ada beberapa desainnya. Ya untungnya suami kerja di Gramet, jadi kita milih gitu aja gitu. Jadi ini ada beberapa cover istilahnya ya. Suka yang mana? Nah, ini memang saya yang pilih. Aku suka yang ini gitu. Ya, bagus ininya apa namanya? Gimana gitu ya? Apa menumbuh kalau ininya melihat ada beberapa karakter gitu yang tak terduga juga. Ini kayaknya tak terduga juga nih orang-orang. Iya, mau kemana nih ya gitu. Mau pasrah dia? Apa mau ngelawan dia apa dia pasrah, ngelawan atau emang dia yang centil dan dia apa gitu ya. Memancing, menggoda ya kan? Memancing, menggoda, nggak tahu jadinya dia. Luar biasa. Jadi apa namanya dalam menentukan cover juga itu penting gitu ya. Iya, jadi ada beberapa dan judul sendiri. Waktu itu belum ada judul gitu loh. Nah, mungkin dia sebagai seniman, sebagai penulis atau terbersit seperti itu kan. Makanya kita nyolek dia juga. Jangan-jangan pengalaman lu pribadi nih. Ya kan gitu kan. Itu makanya saya tanya dulu. Itu pengalaman pribadi dari Terry apa bagaimana? Iya, karena kan kok kayaknya begitu. Kan kepikiran, aku selingkuh maka aku sih ya. Ini jangan-jangan lu nih. Kan gitu kan kita. Karena kan di dalam berumah tangga kok kita kelihatannya fine-fine saja kan.
tidak ada konflik gitu loh. Sama anak-anak juga hubungan baik, sama saya sendiri nggak ada yang ditutupin. Setiap hari dia, ntar malam mau nonton teater atau saya punya acara, itu saya nyediain bajunya, misalnya pagi baju kantor, nih ntar buat ganti ya, kita nyiapin gitu loh, segala sesuatunya gitu loh. Jadi rasanya kita nggak ada ini ya, konflik, apapun kita ngomong, apapun kita selesaikan ya. Ya, Tuh. Ya mungkin emang yang penting dalam rumah tangga itu ya komunikasi lah. Komunikasi, benar komunikasi. Jangan ada yang itu ada yang tersumbat ya, ada sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh berdua. Ini Mas Aris Munandar memuji nih. Wah, Terry meneruskan jejak Seven katanya. Iya. Aris, apa kabar lo? Aris mah temen gue tuh, 83 tuh. Aris. 7083 ya. Iya. Waduh, ini pasukan 7083. Oh ya, tadi Mas Edi Pram itu 83 juga, tapi dari 6. Dari 6. Tetangga kita. Tetangga, ya. Anakku 2 dari 6. Jadi orangnya situ-situ aja lah gitu ya. Sekitar Bulungan dan sekitarnya. Bulungan Mahakam. Nah, ini Harna Nelly. Nah, ini juga Kak Tere pernah nggak nulis cerpen yang mengulas kisah dari sisi Will, wanita idaman lain, atau pria idaman lain? Ingin tahu alasan pihak ketiga bersedia diajak selingkuh. Ada kayaknya di cerita saya itu kan? Ada ya. Karena jadi kan gimana? saya juga bergaul, saya juga belum pada baca nih. Iya. Gimana? Karena teman saya sendiri ada yang menjadi istri kedua, atau ada yang menjadi selingkuhan, misalnya kayak saya nunggu anak sekolah aja, Toto bentar ya, lu datang pagi di drop sama suami lo ya, anaknya masuk, Toto udah datang taksi pergi, gila juga tuh anak cewek loh, ya kan, anaknya di dalam kan, titip anak gua, ntar gue jam 10 gue balik lagi, hebat nih ibu-ibu nih, canggih, coba, udah ada taksi, trot dia pergi, ya jadi terlalu lebar. Jadi ya terkaget-kaget lah kita, banyak sekali kalau mau dibahas ya, bahkan sampai supir angkutan antar jemput. Betul. Kalau dipikir pagi di drop juga, suaminya direktur, mobilnya kinclong, ya dong, anaknya masuk. Toto kemana dia? Lagi ke itu, STC, lagi belanja sama si itu. Hah? Gak ada yang lain sama supir antar jemput. Apa yang dicari? Gitu loh. Betul. Itu suaminya ganteng, dasi, keren, mobilnya kinclong. Coba. Betul. Nah kan kalau supir antar jemput dekil, bau lagi. Ya belum tentu, kali aja supir antar jemputnya tuh ganteng, wangi gitu kan. Aduh, anak kemarin sore ketemu kita aja, misi bu, mari bu, begitu kan. Toto sama siapa, sama si itu. Si itu kan kita gitu ya. Emang gak ada otaknya ya. Aduh. Maksudnya coba dia ngomong sama kita kasih yang ini yang dikit gitu. Yang Aduh, jadi bener-bener. Cinta nggak lihat ini, cinta nggak lihat kasta. Kalau saya bilang itu bukan cinta, itu ya itu main-main aja ya. Ya. Ada juga sifat berpetualang manusia. Enggak, ada sifat manusia yang lebih berkuasa menindas yang lemah kan. Dia kan dapat power itu. Iya dong. Mungkin di rumah kan suaminya terlalu menindas dia harus begini-begini. Sementara di sini dia punya power. Kapan aja lu itu loh. Jadi lebih ke situ kan. Hubungan relationship-nya bukan karena cinta semata, perselingkuhan itu. Gitu. Jadi dia menekan yang lemah. Itu loh. Nah, Wijoyo malah bilang nih, Terry jangan keasikan nulis, nanti panadanya lupa. Tahu aja. Udah ada schedule besok buat pesanan tuh. Ada lama Jangan-jangan ada pesanannya Wijoyo nih yang belum dibikin. Iya. Makanya dia protes ya. Aduh. Oke, Dudi mau mengatakan, saya coba ganti persepsi keluarga dalam perselingkuhan kepada kata rakyat. Ternyata ada perselingkuhan yang dilakukan oleh pemimpin kepada rakyatnya. So kenapa harus ya? Hai Dudi, ya Allah. Itu jangan menimpakan keluarga menjadi politik ya. Jadi ini teman saya juga, teman PMR. So kita nggak bicara soal politik di sini ya. Kita tetap membatasinya jadi keluarga dan tapi ya Terry tidak berkata tidak harus setia gitu. Justru karena selingkuh maka aku setia gitu ya. Iya. Mana tuh paradoks
yang luar biasa sih saya bilang. Karena ada kisah juga di mana setiap hari ini hobinya berantem, terus pasangan ini ya, bahkan yang suami itu suka memukul, ya kan, mengeluarkan kata-kata kasar dan lain-lain. Tapi kok rumah tangganya awet, kan nggak selingkuh. Milih mana? Mendingan selingkuh aku setia, apa lu digebukin, lu dikata-katain, lu nggak berguna gini-gini. Tapi si perempuan nggak bisa lari dari kenyataan. Kalau gue maunya lu cerai, lu mandiri, lu kerja. Lah si perempuan bekerja dengan karir yang bagus. Apa yang lu takutin? Ada juga nama baik keluarga yang dia pertahankan. Kalau terjadi perceraian nanti takut keluarga malu. Tapi lu mengorbankan diri lu terlalu parah. Ya, jadi kita nggak tahu nih perempuannya bodoh apa gimana ya. Posisi yang lemah. Ya makanya mendingan aku setia kembali kepada ini ya. Kepada apa ya? Mindset juga mungkin ya, bahwa walaupun dia sudah mandiri, dia bisa segala macam, tapi dia selalu hebat di luar. Dalam posisi yang lemah itu selalu dikembalikan ke situ gitu ya. Iya, itu. Jadi makanya dalam segala aspek kehidupan kita harus menyerap, mempelajari itu supaya jangan menimpa ke diri kita. Ya, ini berarti benar-benar nih bukunya sebenarnya simple, cerita sehari-hari, tapi ada aspek-aspek psikologis yang dalam sebenarnya ya. Iya, makanya dibilang di situ kan ada sharing life. Jadi memang ada kan di atas tulisan itu sharing life. Artinya memang kita membagi pengalaman, bagi ini kita supaya ya moga-moga positif lah hasilnya. Itu dari membaca buku yang ringan-ringan ini gitu. Dini 7093, atau karena nggak ada pilihan lain ya, menganggap kalau pisah nggak dapat pasangan hidup lagi. Loh ini kan terjadi dari mereka masih muda, dari rumah tangga baru 2 tahun, dari belum punya anak. Dia wanita karir, di luar begitu hebatnya. Orang juga mengagumi dia. Kenapa? Atau kedua, bercerai itu kan nggak mesti harus mencari pasangan baru. Emang kenapa kalau lu mandiri sebagai wanita yang maju terus karirnya? Anak-anak nanti mungkin lihatnya juga lebih kagum. Kan nggak mesti kalau bercerai lu kawin lagi. Itu dong. Jangan cuma itu. Nggak, kalau nggak hitam putih. Enggak dong. Ya kan? Ya. Betul. Enggak, bukan ada banyak warna di dunia inilah gitu. Iya. Tidak hanya hitam dan putih gitu ya. Luar biasa. MG, ini misteri guest kita komen juga, dan kembali lagi ke takdir, Mbak. Oke. Maksudnya takdir kita diselingkuhi? Maksudnya gimana nih? Takdir diselingkuhi apa takdir bercerai nih? Ayo lo. Ya. Itu kalau kita ngomong takdir itu udah bukan urusan kita ya. Iya, urusan yang membeli takdir ya itu. Jadi kita nggak bisa bilang. Tapi yang jelas kita punya hak untuk mengatur diri kita. Hidup kita. Betul, kita punya pilihan gitu kan. Ya, betul. Itu pilihan yang kita lakukan. Oke. Apa namanya, ini udah 1 jam kita ngobrol ternyata. Wih, nggak terasa ya. Nggak terasa. 1 jam 5 lewat. Ini kita cuma sampai 5.30 dikasih jatahnya, soalnya nanti malam ada pelangi kasih. Ada 3 buku bukan ya dari sayang sekali bukunya Terry nggak ada lagi gitu ya. Justru karena nggak keluar lagi. Ya nggak keluar lagi, jadi nggak bisa ngasih hadiah untuk buku ini. Ya mungkin nanti saya kasih ini ke Mr. Jess saja lah untuk membaca. Ya, sharing live. Nanti Mr. Jess silakan hubungi saya ya. Saya akan berikan ini, the only one, yang dari Mbak Terry sudah diberikan ke saya sudah baca. Lebih baik saya sharing juga ke Mr. Jess kita, yang benar-benar sudah merasakan yang ada di buku. Paketnya yang ada di sini, yang mungkin mudah-mudahan memberikan inspirasi bukan untuk selingkuh, tapi untuk mengatasi kehidupan yang nyata. Iya, nanti hubungi saya atau hubungi miminnya Reuni Akbar ya. Oke. Ini ada bentar, ada kata Mas Edi Pram, dalam keluarga ada kemerdekaan masing-masing. Kita terjebak sama sistem keluarga yang harusnya lentur. Yeah. Wow.
Ya. Mungkin kalau Bagaimana? udah sekarang bisa. Tapi kalau kita balik ke tahun 2000, 2005, keluarga itu masih ikut campur dalam urusan berumah tangga. Kalau sekarang anak sekarang misalnya kayak anak saya aja, misalnya, ini kan itu hidup kamu. Kan kita nggak bisa menjawab kalau hidup kamu jelek terus mama ikut jelek istilahnya. Kalau sekarang kita bisa gitu. Tapi kalau dulu mami kita kan, aduh kalau kamu bercerai saya mati misalnya. Itu yang dipertahankan, dia nggak lihat anaknya udah setengah mati, tapi dia pengen nama itu bagus, keegoisan orang tua tuh, betul. Ini ada teman Anda nih, Titi Tanjung 783 iya, nih. Titi, dulu dia suara Mardika tuh, penari handal. Oh gitu ya, Terry hebat, baru tahu kamu sudah lama nulis. Kemana aja ya. Iya. Gue juga pingin deh ikut jejakmu coba-coba nulis. Tapi kadang suka takut ketahuan kita sedang ceritakan kisah seseorang. Biar bagaimanapun biasanya kita menulis berdasar pengalaman. Bagaimana menyikapi hal ini? Anyway, sukses ya, Ngiring Dingah. Enggak. Gimana? Mengkamuflase supaya yang Anda tulis sebenarnya adalah pengalaman hidup teman atau apalah gitu ya. Tapi terus Anda kamuflase menjadi suatu cerita yang fiksi gitu. Ya itu tadi proses kreatifnya itu memang nggak ada pure 100% imajinasi, nggak ada. Dari semua cerpen-cerpen saya itu nggak ada semua 100% imajinasi. Itu tetap ada kisah nyata yang kita ambil plot. Dan itu adalah salah satunya misalnya pengalaman saya pribadi, ya kan? Tapi bagaimana kita menggiring supaya pembaca tidak melihat itu sebagai kisah kita. Itu betul. Ininya ya. Ya. Biar pemirsa ini berimajiner sendirilah bahwa ini ada loh suatu kehidupan seperti ini. Jangan sampai itu ini sih kisah si penulisnya. Itu yang harus kita betul. Kita balik. Jadi saya ingat minggu lalu kita kehilangan seorang penulis handal yang luar biasa, Profesor Sapardi Djoko Damono. Kebetulan 3 tahun terakhir saya mengenal beliau, 2 tahun diantaranya saya menjadi muridnya, jadi mahasiswanya. Jadi IKJ ya? Betul, pasca sarjana IKJ. Nah itu beliau itu luar biasa dan selalu mengatakan kalau kita sudah menulis itu silahkan setelah kita tulis silahkan pembacanya yang mengartikannya, mencernanya, memaknainya terserah gitu. Karena ya ada saya lupa itu siapa teorinya siapa ya. Pengarang itu sudah mati kalau sudah karyanya sudah untuk publik gitu ya. Iya. Pengarangnya sudah mati. Mungkin Mas Edi bisa mengingatkan saya siapa yang menuliskan itu ya. Saya lupa. Nah, jadi ya kita berduka dengan kehilangan Pak Sapardi, tapi kita lihat karya-karya penulisan itu sebenarnya abadi. Jadi insya Allah seperti Mas Steven yang sudah duluan ya menghadap Ilahi sebelum Pak Sapardi. Ini juga karyanya akan ada terus gitu ya. Iya. Jadi bukan main gitu. Nah, ini tiga buku yang akan dibagikan itu akan dibagi seperti apa nih? Apakah dibagi kepada yang tadi nanya atau mau dibuat kuis aja dari Terry? Ya gimana enaknya ya? Tadi yang bertanya ada berapa tadi? Soalnya yang nanya 7, bukunya cuma 3. Bingung dong. Kecuali kalau yang nanya 3, ya sudahlah. Bagi-bagi ya? Aktif. Iya. Jadi gimana tuh? Kuisnya gimana tuh? Ya, yang udah pernah dapat tapi jangan dapat lagi dong. Nah, yang pernah dapat siapa aja nih? Ini Titi bilang tambahin aja jatah bukunya. Kalau itu buku aku mau dibagi-bagiin, itu bukunya udah habis, kita nyari-nyari aja di rak. Masih ada nggak ya? Gitu. Ya, yang belum dapat dari Dini udah dapat, Harnanelli udah dapat. Siapa lagi? Nah, apa namanya? Amira panitia lah ya, jangan lah ya.
Tadi kan Mystery Guest dapat dari yang itu Mbak Dia, udah dapat. Nggak tahu, Mystery Guest. Ya kan nanti dari, ya kamu baca dulu aja, Nay, sebelum kamu kasih ke Mystery Guest-nya ya. Melda. Joyo belum dapat, Joyo? Belum. Joyo nggak nanya. Joyo cuma ngingetin Panada doang. Ini ada Melda, Edi Pram. Mas Edi kita kasih satu ya. Kita dari 683. Jarang-jarang beliau nongol di sini ya. Jadi kali ini dapat yang mana? Yang perempuan yang gagal jadi kelelawar. Dan itu bagus. Ya, karena Edi, itu buku dibikin Feven sebelum meninggal. Jadi dia di dalam sakitnya dia masih menulis dan waktu dia sakit masuk rumah sakit dia masih bilang, "Mama, laptop." Udah dokter bilang suruh istirahat, dia carinya laptop. Itu udah mau masuk ruang ICU dia masih cari laptop. Dia bilang, "Ada yang belum saya selesaikan, ada yang." Gitulah. Jadi memang dunia menulis. Benar-benar nggak terpisahkan dari dunia menulis. Akhirnya persis tepat dia meninggal, Gramedia langsung naik cetak 5. Mas Edi ini juga penulis loh. Bener ya, Mas Edi ya? Penulis apa pelukis ya? Pokoknya saya mengenal beliau ketika ada acara di Semesta Gallery. Kebetulan bersama Ibu Ria Pasaman di sini. Bener tuh si Dudi Agusta bilang, wah Mas Feven selingkuhnya sama laptop. Kan udah dibilang. Ya. Istri pertamanya tuh laptop. Bener emang Dudi. Melda belum pernah dapat. Oke, Melda udah dapat deh, satu deh. Ya, Melda dapat ya. Semoga Melda ya. 94. Iya. Oke, ya benar. Benar Dudi, Mas Feven itu pacar pertamanya memang laptopnya. Kemana aja. Jadi ada kecemburuan antara Terry dengan laptop gitu. Bener, rasanya tuh kalau lihat Mas Feven, laptopnya pengen gue umpetin aja. Bangun tidur laptop, mau tidur malam di kamar laptop. Aduh, pulang kerja laptop. Kemana aja deh. Wijoyo bilang dia belum pernah dapat. Ya orang nggak nanya, orang tadi bilang Panada kan dia tadi bilangnya Panada nggak ada urusan sama buku. Iya, dapat Panada ya. Jadi maaf, nanti dapatnya Panada aja dari. Minta sendiri ya materi ya. Aduh bisa. Oke, yang belum lagi di sini Dudi dan Titi nih. Aduh berantem dulu nih. Iya tuh, dua-dua di grup. Di Agustus ditulisnya 7093, jangan jadi muda gitu dong. Waduh. Tapi Dudi tadi nanya nggak sih? Bukan nggak, dia nggak nanya. Dudi tadi malahan mengalihkannya ke politik. Iya. Kita kasih Titi Tanjung aja ya. Iya benar, setuju. Titi biar menjadi inspirasi belajar nulis ya. Iya, betul. Aduh. Jadi karena Titi kepengen nulis, jadi dia ingin ikut jejak Terry katanya. Belajar. Oh ya, Dudi udah pernah dapat, saya lupa. Dudi udah pernah dapat. Apalagi udah gantian ya. Udah lanjut ya. Masa ye terus. Oke, ye, makasih katanya. Love you Terry. Siapa dapat apa? Soalnya ada 2 yang ini ya. Yang 2 ini, yang satu lagi apa ya? Panggil aku Penghua. Panggil aku Penghua. Itu juga bestseller karena dia cetak ulang. Bestseller ya. Kayaknya jadi itu Penghua buat cerita siapa? 98. Penghua buat siapa? Buat Titi, buat Melda? Atau buat Edi Pram? Edi Pram udah dapat ini, Mas Edi Pram udah dapat ini. Atau Titi dapat ini juga nggak apa-apa karena ini lebih in, karena ini kan paling baru. Feven meninggal tahun 13, berarti ini Titi dapat yang ini ya. Iya. Titi dapat ini juga. Jadi Melda dapat Penghua ya. Panggil aku Penghua ya. Oke. Sudah dibagi-bagi hadiahnya. Alhamdulillah. Apa ini? Enggak. Ini apa itu? Ya, hari ini seru lah. Banyak. Ini ada tiba-tiba ada Mystery Guest. Ya. Mystery Guest. Ya, Mystery Guest dapat ini. Bukunya Terry. Buat one and the only one. Buat jadi buku panduan. Nanti mungkin Terry bisa minta izin nih ke Grasindonya. Iya. DF-nya terus kita jual e-booknya. Betul. Di reuni ya.
Coba tanyain ya ke Grasindo. Kali aja di Reuni boleh dijual buku e-booknya. Oke. Iya. Semoga. Semoga ya. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Enggak ya, kelihatannya kita sudah seru. Emang ya, saya ingin simpulkan bahwa kehidupan sehari-hari itu bisa dituliskan. Bisa. Ya, bisa dituliskan, ya betul. Dan cuman memang kalau yang lempeng-lempeng aja susah dituliskannya ya, karena nggak ada klimaks, nggak ada konflik. Nggak ada. Jadi sehingga memang kita bukan mencari-cari, tapi memang menggali apa kehidupan yang ada konfliknya, dan kemudian dari konflik itu sebenarnya konfliknya nggak harus konflik secara fisik, ya, tidak secara fisik, tapi di sini juga banyak yang konflik batin, yang sebenarnya dia hanya perang batin, dan kemudian begitu ketemu lagi ya sudah, itu selesai. Konflik itu ada solusinya gitu ya. Jadi bisa dituliskan gitu. Jadi sebenarnya apapun bisa dituliskan buat yang pengen nulis. Perselingkuhan tidak selalu harus dituliskan karena kita mengalaminya, tapi seperti Terry tidak pernah mengalaminya, tapi sekelilingnya teman apalah gitu ya, mungkin membaca, dan karena kita sering membaca, tahu ada peristiwa itu, dan kemudian bisa memaparkannya dalam berbagai sudut versi. Ya, benar. Karena dari satu cerita, mungkin dari satu kisah hidup teman atau apa gitu, mungkin bisa jadi beberapa cerita, tidak hanya satu cerita. Kita pilah-pilah, betul. Plot-plotnya diambil sedikit-sedikit. Jadi diambil dari sisi mana? Katakanlah diambil dari, ya kalau diambil dari masing-masing ada 3 udah ya. Udah jadi 3 kan? Betul. Ya, bisa dari wanitanya yang teraniaya, bisa dari sang pria yang gombal itu, atau yang si Will-nya ini gitu ya. Jadi luar biasa, kita bisa bebas berkarya, kita bebas menulis, dan seperti Pak Sapardi bilang, kalau kita sudah menuliskan dan itu sudah menjadi milik publik, silahkan publik yang akan menilai, memaknai karyanya tersebut. Oh ya, alumni SMA 70 juga berduka karena kemarin ini salah satu guru kita, Ibu Tuti ya, Ibu Tuti sudah dipanggil ke haribaannya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita, kemudian ya itu dosen saya juga Pak Sapardi juga, dan teman-teman kita alumni yang lain juga, dan Mas Heaven tentunya sudah tenang, beristirahat dengan tenang dan damai di haribaannya, di sisi terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you very much loh, Terry, atas sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya. Bukunya luar biasa, jangan berhenti menulis. Betul. Walaupun mungkin sekarang agak susah cari majalah atau ini. Tapi ya sekarang banyak, kita bisa di elektronik, kita bisa ada blog, kita mungkin ada, kita jual e-book dan sebagainya. Terima kasih juga atas kehadiran teman-teman di sini di Zoom. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya saya ada kesalahan, ada salah kata, atau dalam acara ini kurang ada yang kurang. Dan terima kasih juga Misteri Guest yang sudah berkenan berbagi ya dengan kita semua. Sampai jumpa lagi minggu depan, itu tentang Mas Rektor kayaknya ya. Mas Rektornya ada di sini. Coba bisa bicara dulu nggak, Mas Rektor? Rektor? Oke. Atau enggak Kakak Sari dulu aja deh. Kakak Sari kebetulan ada di sini, baru join kayaknya. Bisa di-unmute. Udah di ujung ya? Udah di ujung nih. Unmute dulu. Ya, saya udah dari tadi dengar. Dengar dari tadi. Dia dan juga Terry.
semakin lama bedah buku ini semakin serem. Maksudnya makin lama judulnya makin meningkat banget gitu ya keseruannya. Ya kan harus ada klimaks, harus ada klimaks. Benar. Saya setuju banget. Dan saya cuman surprise banget sama Terry bahwa memang kejadian-kejadian perselingkuhan ini banyak sekali. Saya juga apakah perempuan semakin mandiri. Ini gue udah yang lain ini ya. Oke, Sar. Ya, perselingkuhan itu memang di lingkungan perkantoran itu amat banyak dan kejam sekali. Dan saya juga nggak ngerti apa nggak capek ya mereka ngalamin kehidupan seperti itu. Tapi kita juga nggak bisa ngejudge juga, misalnya tadi yang seperti diceritakan, suaminya ganteng loh, direktur, mobilnya juga keren. Tapi kan kita nggak tahu di dalam kehidupan perkawinannya mereka ada apa. Kok sampai si istri nekat banget, sampai cari pilihan yang downgrade banget dari level suaminya. Kita nggak pernah bisa tahu. Nah, ini adalah tantangan banget buat penulisnya gitu kan. Apakah perempuan kita makin mandiri yang kerja, sehingga dia berani melakukan itu kayaknya, gue udah punya segalanya, gampang lah kalau cerai juga nggak ada masalah. Jadi makin lama memang makin banyak kasus yang demikian yang bisa kita temuin saat sekarang. Itu buat penulis tantangan banget ya. Makin enak kayaknya nulis lihat situasi yang kayak gini. Banyak kasus. Selamat. Semoga karya-karya yang lebih menantang lagi. Kita tunggu semuanya. Selamat juga. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, juga yang dari SMA Negeri 6. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi lebih banyak lagi nanti di minggu depan. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya Kak Sari ya. Retor mungkin mau menyampaikan untuk minggu depan. Minggu depan saya tanggal 8, Mbak. Tanggal 8 ya? Ya, saya jadwalnya tanggal 8. Sorry. Saya dapat lupa. Saya benar lupa ini. Saya jadwalnya tanggal 8. Ya. Minggu berikutnya ya. Nah, jadi 2 minggu lagi akan ketemu Retor ya. Iya. Ya, mantap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Eksekusi apa ya saya? Ya itulah. Jadi Retor bukunya mengenai apa nih bukunya? Buku Kalau Retor tentang politik ya. Politik. Berat juga nih dikit nih ya. Berat. Makanya kita sangat bervariasi. Dari buku fotografi sampai buku hobi, terus kemudian ini juga ada novel, ada kumpulan cerpen, ada autobiografi, ada buku politik. Wah, mantap. Nantinya kita juga ada buku komik mungkin. Ya, kita nggak tahu. Jadi nanti banyak sekali, ini sampai September sudah fully book. Wow, keren. Hidup Ibu Ketua. Jadwal. Saya kerjaannya sekarang, padahal udah lama ya, nggak pernah baca buku. Sekarang buku terus tiap hari. Betul. Itu udah berderet di belakang. Jadi. Terima kasih sekali lagi ya. Waktu kita sudah habis. Insya Allah kita bisa ketemu lagi next week. Minggu depan Kakak Yunilia. Oke, ya saya udah lupa sampai. Yunilia minggu depan.